Hampir semua orang pasti tahu laut. Pernahkah kalian bertanya, kenapa air laut rasanya asin? Dan kenapa laut ada ombak sedangkan sungai tidak? Berikut penjelasan berdasarkan penelitian ilmiah yang pernah dilakukan. Laut adalah massa air asin yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Proses terbentuknya laut melibatkan beberapa faktor geologis, atmosferis, dan hidrologis. Berikut adalah tahapan utama dalam terbentuknya laut. Pertama, adanya akumulasi air hujan. Air hujan adalah salah satu sumber utama air laut. Hujan mengumpulkan air di daratan, yang kemudian mengalir ke sungai dan sungai-sungai besar menuju lautan. Air hujan ini mengandung sedikit garam, mineral, dan bahan-bahan terlarut lainnya yang menjadi salah satu penyebab air laut asin. Kedua adalah banyaknya sungai di dunia. Air dari sungai membawa banyak mineral, garam, dan sedimen ke laut. Proses ini disebut pelarutan dan pengendapan. Ketika air mengalir melalui daratan, ia akan melarutkan mineral dari batuan dan tanah. Ketika air ini mencapai laut, mineral-mineral tersebut ikut terbawa dan membantu meningkatkan tingkat kandungan garam air laut. Jadi dengan kedua faktor tersebut, laut bisa tercipta dan air laut rasanya asin. Hal ini menjadi masuk akal karena laut adalah tempat berkumpulnya endapan-endapan garam dan mineral dari hampir seluruh sungai di dunia. Air laut mengandung berbagai garam seperti natrium, klorida, magnesium, dan sulfat. Kandungan garam ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu, karena terus menerima kontribusi mineral dari aliran sungai, erosi pantai, dan proses geologi di dasar laut. Fakta-fakta menarik tentang laut lainnya adalah, kandungan garam dalam air laut bervariasi dari satu wilayah laut ke wilayah laut lainnya, tetapi rata-rata konsentrasi garamnya adalah sekitar 35 gram per liter. Ini berarti sekitar 3,5% dari total berat air laut adalah garam. Garam ini terdiri dari berbagai senyawa, dengan natrium klorida atau yang sering kita kenal dengan garam dapur. Sudah ratusan tahun manusia melakukan penelitian mengenai laut. Penelitian tentang laut dikenal sebagai oseanografi. Dengan adanya penelitian ini, akhirnya bisa sedikit membantu kita memahami dinamika laut, sirkulasi global air laut, kehidupan laut, serta peran laut dalam perubahan iklim global. Para peneliti telah menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mengumpulkan data tentang kedalaman laut, suhu, salinitas, arus laut, dan banyak aspek lainnya. Laut juga merupakan rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati di bumi. Terdapat berbagai ekosistem laut yang mencakup terumbu karang, laut dalam, dan banyak lagi. Laut juga memiliki beragam spesies, termasuk ikan, hewan laut, dan mikroorganisme. Konservasi dan perlindungan laut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Selain itu, laut juga menyediakan berbagai sumber daya ekonomi, termasuk ikan, kerang, garam, minyak bumi, dan mineral. Pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan kelangsungan hidup lingkungan laut dan populasi manusia yang bergantung padanya. Lantas kenapa ada ombak pada laut? Beberapa alasan utama terbentuknya ombak laut adalah angin. Angin adalah faktor utama yang memicu pembentukan ombak laut. Ketika angin bergerak melintasi permukaan laut, ia mengalami gesekan dengan air. Gesekan ini mendorong partikel-partikel air ke arah tertentu dan menciptakan gelombang. Kecepatan, durasi, dan arah angin akan mempengaruhi tinggi dan panjang ombak yang terbentuk. Faktor alam kedua adalah luas permukaan laut. Ombak yang lebih besar dapat terbentuk di lautan yang lebih luas, karena ada lebih banyak ruang untuk angin memindahkan energi ke air. Ombak yang terbentuk di laut terbuka cenderung lebih besar dan kuat daripada di perairan yang lebih sempit seperti teluk atau selat. Alasan lain terjadinya ombak adalah topografi dasar laut. Bentuk dan kedalaman dasar laut juga memengaruhi karakteristik ombak.
Misalnya, jika ombak mengalir melalui area dengan dasar laut yang curam atau landai, itu dapat mempengaruhi tinggi, panjang, dan kecepatan ombak. Selain itu, angin dengan kecepatan dan kekuatan yang tinggi cenderung menciptakan ombak yang lebih besar daripada angin dengan kecepatan rendah. Kecepatan konstan angin dalam periode yang lama dapat menghasilkan ombak yang lebih besar dan berkelanjutan. Jarak tempuh atau lintasan yang ditempuh oleh angin di atas permukaan laut juga penting. Semakin panjang jarak angin, semakin besar ombak yang dapat terbentuk. Ini karena angin memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk mentransfer energi ke air. Terkadang, ombak yang terbentuk dari arah angin yang berbeda atau dengan karakteristik yang berbeda dapat bertemu dan saling berinteraksi. Ini dapat menghasilkan ombak yang lebih besar, yang disebut sebagai ombak susu atau ombak kombinasi. Faktor lain seperti pasang surut, arus laut, dan pengaruh geografis tertentu juga dapat memengaruhi pembentukan ombak. Kombinasi dari berbagai faktor ini dapat menciptakan beragam jenis ombak, dari ombak kecil di pantai hingga ombak besar di lepas pantai. Tulis fakta tentang hewan, tumbuhan atau fenomena alam lainnya yang ingin kalian ketahui di kolom komentar, dan sampai jumpa di fakta detail lainnya.